Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah, ibadah sekalian, di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian ilmu fikih dari kitab Sahih Fikih Sunnah ya. Sebetulnya kitab ini tidak terlalu pemula ya, tapi memang agak pertengahan ya, karena memang sudah dijelaskan dalil ya, agak cukup rinci dan juga perbedaan pendapat. Dan tentu kita berusaha memilih ya dari perbedaan pendapat itu yang kita anggap lebih kuat ya dari dalilnya untuk kemudian dengan mudah dan meyakinkan kita amalkan ya. Karena walau bagaimanapun kita mesti punya pegangan untuk pengamalan ya, perbedaan pendapat para ulama itu. Masih terkait dengan pembahasan yang membatalkan wudhu, itu sudah yang membatalkannya sudah ya. Kemudian ada hal-hal yang berikutnya, tidak membatalkan wudhu. Di umurun la tunkidul wudhu'a, perkara-perkara yang tidak membatalkan wudhu. Beliau mengatakannya, hadhihi umurun italafa ahlul ilmi fi intiqadil wudhu'i biha. Ini adalah perkara-perkara yang para ahli ilmu berbeda pendapat dalam batalnya wudhu dengannya. Wa tahqiqu ya, dan menurut penelitian yang kuat gitu ya, tahqiq itu di penelitian yang kuat, yang dianggap kuat ya, sehingga menghasilkan kesimpulan ya. Jadi mencari hal yang tepat, hal yang benar ya, karena tahqiq itu dari kata hakun ya, dari kebenaran ya, jadi mencari kebenaran. Jadi disimpulkan hal yang kuat dan yang benar atau tepatnya ya, annaha la tunkiduhu, bahwa dia tidak membatalkannya. Famin dzalika, diantaranya ya, satu, lam surajulil mar'ata biduni hailin, menyentuhnya seorang laki-laki terhadap perempuan ya tanpa penghalang. Ini bersentuhan ya, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Nah, tentu ada perbedaan pendapat ya, makanya di sini dijelaskan. Hadil mas'alatu fiha salah satu aqwalin lil ulama'i. Permasalahan ini di dalamnya ada 3 pendapat ulama. Al-awwalu anna lam sarajulil mar'ata nakidunil wudu'i mutlaqan. Yang pertama ya, pendapat pertama bahwa laki-laki menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu secara mutlak. Nah, ini pendapat pertama. Wa huwa madhabu Syafi'i wa wafaqahu Ibnu Hazmin wa huwa qaulu Ibni Mas'udin wa Ibni Umar. Nah, ini adalah madhab Syafi'i ya, dan disetujui oleh Ibnu Hazm ya, Al-Andalusi ya, yang bermadhab Zahiri ya. Dan dia adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Nah, jadi memang ada juga sahabat ya yang berpendapat dengan pendapat ini ya, pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Ya, jadi kalau dalam hal perbedaan pendapat ya, ikhtilaf, kita jangan kaget ya, apa namanya, di antara para sahabat juga ada perbedaan pendapat. Ya, makanya kalau dalam hal perbedaan pendapat, pendapat sahabat itu ya tidak menjadi hujah bagi yang lain ya, tetapi harus diperiksa dalil yang menjadi landasan mereka. Ya.
diperiksa ya bagaimana dalilnya yang menjadi landasan. Nah, dengan melihat kepada dalil itulah kita kemudian mempertimbangkan ya mana yang akan lebih kita pilih. Tidak cukup orang hanya mengatakan, oh ini kan perkataan sahabat, ini pendapat sahabat. Ya betul gitu ya, pendapat sahabat, tapi sahabat lain juga berbeda gitu. Ya makanya kan jelas prinsipnya ya, seperti yang disebut dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Nah, jika kalian berselisih, berbeda pendapat dalam suatu urusan, maka apa kembalilah ya atau kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah ya maksudnya yang jadi patokannya adalah mana petunjuk-petunjuk yang lebih jelas, yang lebih kuat, yang digali dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti yang berbeda itu mereka tidak berlandasan kepada Al-Quran dan Sunnah, karena semuanya juga kan sama ya landasannya Quran dan Sunnah, cuman kan bisa dilihat mana yang lebih jelas ya apa namanya yang ditunjuki oleh Quran Sunnah itu mana yang lebih jelas, yang lebih kuat. Nah di situ. Ya, jadi ketika kita mengatakan kembalikan kepada Quran Sunnah, bukan berarti yang berbeda itu kita menuduh mereka tidak apa berlandasan kepada Quran Sunnah, bukan begitu. Ya, para ulama juga dalam hal perbedaan pendapat ya semua merujuk gitu ya. Cuman kan dalam faktanya kita bisa melihat mana petunjuk yang lebih jelas dari Quran dan Sunnah itu. Ya, nah makanya dibantu dengan kaidah-kaidah cara memahami yaitu misalnya ilmu usul fikihnya, ya kan? Ya, ilmu bahasa Arab dan sebagainya itu termasuk juga tentu ya, hadis-hadis Nabi SAW. Ya, antara mana yang sohihnya, yang doibnya, ya, dan mana yang lebih jelas ya apa hadis itu menafsirkan dan memperjelas ya apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu kan jadi pertimbangan. Nah, itulah yang dimaksud kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Farudduhu ilallahi wa rasuli. Asani yang kedua anahu la ya la yunkidu mutlaqan. Ya, atau layan kudu ya bisa layan kudu itu lazim berarti karena kalau yan kudu artinya batal ya kalau yun kidu membatalkan ya kalau yang disebutnya adalah lam surajulil mar'ah menyentuhnya seorang laki-laki terhadap perempuan ya berarti bisa yan kudu ya dia fi'il lazim bahwa dia tidak batal secara mutlak. Secara mutlak artinya tidak diberi batasan, ya, tidak diberi pengecualian. Wahwa madhabu Abi Hanifah dan dia adalah madhab Abu Hanifah Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ya dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ya, ini muridnya Abu Hanifah ya. Muridnya Abu Hanifah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ya karena ada dua murid yang menonjol dari muridnya eh, Abu Hanifah itu ya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf ya Al-Qadi ya. Dan dua murid inilah yang kemudian kan memperkuat, menyebarkan mazhab Hanafi itu. Wa huwa qaulu Ibnu Abbasin wa Tawusin wal Hasani wa Ata'in. Dan dia adalah pendapat Ibnu Abbas, Tawus, Hasan, atau nah di pendapat ini juga ada sahabatnya itu Ibnu Abbas. Lalu kemudian para tabi'in, Tawus, ya Hasan al-Basri, ya atau bin Abi Robah, ini kan semua tabi'in. Fatarau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah wa huwa rajihu dan inilah yang lebih kuat. Nah, jadi penulis juga menguatkan ya pendapat ini dan saya pribadi pun ya lebih condong ya kepada pendapat yang kedua ini.
Asal isu yang ketiga anal masa yang kudu idza kana bisyahwatin. Nah, kalau ini pakai batasan yang ketiga ya. Jadi menyentuhnya itu membatalkan apabila dengan syahwat wa huwa madhabu Malikin wa Ahmada fil masyhuri anhu. Ya, dia adalah madhab Malik dan madhab Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya dari Imam Ahmad. Ya, ini sebagaimana bisa dilihat ya dalam kitab-kitab Al-Mudawanah ya ini dalam madhab Malik Hasya Dasuki atau Dusuki ya. Ini dalam madhab Malik juga ya. Mugni ya karya Ibnu Qudamah ya mazhab Hanbali. Kasyaful Qina ini juga mazhab Hanbali. Nah, jadi itu tiga pendapat. Dalam bagaimana dalilnya? Ya, qultu aku katakan umdatu mastadala bihil qailuna binaqdil wudu'i min masil mar'ati. Ya, aku katakan yang menjadi pegangan ya orang-orang yang berpendapat atau yang dijadikan dalil ya oleh orang-orang yang berpendapat batalnya wudhu dengan menyentuh perempuan ya qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala ya ini tentu yang menjadi pokok ya dalilnya aula mastumun nisa ya atau kalian nah di sini kata la mastum di sini yang ada perbedaan pendapat ya apakah artinya menyentuh perempuan ataukah ada makna lain yaitu eh, berhubungan suami istri. Walam tajidu ma'an fatayamamu. Lalu kalian tidak menemukan air ya, maka bertayamumlah. Wasyar Ibnu Mas'udin wa Bani Umar dan sahih dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar annal masa madunal jima'i bahwa menyentuh itu adalah yang selain jima. Nah, jadi mengartikannya secara eh, apa namanya makna awalnya ya bermakna menyentuh ya sebenarnya dalam tafsir Tabari ya dengan sanad-sanad yang sahih ya jadi menisbatkan kepada Ibnu Mas'ud Ibnu Umar ya tentu kan mesti sahih sanadnya dari mereka ya jadi artinya bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini adalah betul ya penafsiran dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Lakin khalafahuma habrul ummati Ibnu Abbasin ya, tetapi menyalahi keduanya, berbeda dengan keduanya itu Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, ya adalah habrul ummah, ya seorang ulamanya umat, ya, ulamanya umat, yaitu Ibnu Abbas. Ya, faqala al-masu wal-lamsu wal-mubasyaratu al-jima. Nah, jadi al-masu, al-lamsu ya, al-mubasyarah yang mubasyarah itu ya apa namanya menggauli gitu ya itu semua adalah jima maknanya jima walakin Allah apa namanya yakni masya masya ya tetapi Allah Subhanahu wa taala itu membuat kinayah ya apa yang dia kehendaki dengan apa yang dia kehendaki. Sanadnya Sahih yang dilakukan oleh Tabari Ibnu Abi Syaibah. Ya, artinya itu bukan makna awal ya atau makna yang eh, pertama kali terbersit di pikiran ya atau bisa juga disebut makna zohir lah gitu ya. Makna zohir artinya makna yang terbersit pertama kali di pikiran ketika orang mendengar menyentuh ya menyentuh biasa aja gitu. Ya, nah tetapi menurut Ibnu Abbas ya bukan dalam makna yang pertama kali terbersit di pikiran itu. Ya, tetapi ada makna lain ya, makna kinayah.
Ini bahasa kiasan ya, yang menunjukkan bukan makna menyentuh secara hakikatnya ya, apa namanya, secara mana awalnya tadi itu ya, tetapi ada makna lain ya, ada maksud lain ya, maksudnya adalah jima ya, karena kan jima itu berhubungan suami istri itu adalah hal yang kurang etis kalau disebut secara vulgar gitu ya, maka perlu bahasa-bahasa kiasan. Wala syakka anna tafsirahu muqaddamun ala ghairihi ya, dan tidak diragukan bahwa penafsiran Ibnu Abbas itu lebih didahulukan daripada yang lain. Ya, summa inna fil ayati nafsiha dalilan alaihi. Ya, kemudian sungguh dalam ayatnya sendiri ada dalil yang menunjukkan kepadanya. Nah, ini melihat kerangkaian ayat. Ya, ini permasalahan ini sudah pernah saya tuliskan juga ya secara cukup panjang lebar ya dalam tulisan yang pernah saya buat. Sudah di-share ya, bisa dilihat kembali ya. Pembahasannya cukup panjang lebar ya, saya bahas dalam artikel penelahan terhadap dalil-dalilnya ya. Nah, ini diantaranya adalah melihat kepada siak ya, alur dalam ayat ini. Ya, alur dalam ayatnya lebih kuat bahwa aula masumun nisa ini maknanya adalah jima. Ini seperti bisa dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya, Muhammad Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau ya Syarhul Mumti. Ya, Syarhul Mumti ini syarah dari Zadul Mustaqni ya, dia matan di fikih mazhab Hanbali ya. Zadul Mustaqni itu disyarah oleh Syekh Utsaimin. Ya, cuman beliau tentu tidak terpaku kepada yang menjadi pegangan kalangan Hanbali ya, ulama Hanbali mutahirin. Ya, karena kan yang disebut muktamad ya, pegangan itu sebenarnya adalah pilihan para mutahirinnya sebenarnya. Ya, pilihan para ulama mutahirinnya kan sebetulnya. Yang disebut muktamad dan tidak ada keharusan harus, kalau orang bermadzhab Hanbali ya harus mengikuti yang disebut muktamad, tidak ada keharusan. Apalagi bagi seorang ulama ya, tidak boleh taklid ulama yang punya keilmuan, yang mampu meneliti dalil. Maka tidak boleh taklid kalau ulama itu. Nah, makanya saya Utsaimin itu ya tidak terpaku ya, karena beliau lebih menguatkan yang berbeda. Jadi dalam pembahasan seperti ini biasa saja di antara para ulama itu ya. Dan biasanya yang memperuncing ya permasalahan yang apa, jadi orang kagetan gitu ya, kok madzhab Hanbali tapi tidak mengikuti mutamak. Nah, ini kan sebetulnya orang-orang yang baru lah dalam tanda kutip, dia baru belajar mazhab, pemula gitu ya, sehingga dia hanya apa namanya, belum terlalu mendalami bagaimana perdebatan di dalam mazhab itu sendiri ya, dari para ulama-ulamanya gitu ya. Jadi itu hal yang biasa saja. Ya, karena yang disebut mazhab itu kan dia adalah madrasah ya, di mana orang menjadi titik tolak untuk belajar gitu ya. Nah, setelah itu ya, ketika dia sudah bisa memahami dalil, menelaah, bahkan mempelajari apa namanya banyak para ulama, nah itu adalah menjadi hal yang luas, leluasa orang untuk memilih dan menguatkan gitu ya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, karena sifat fikih itu ya begitu ya, tidak bisa diarahkan hanya ke satu begitu, pasti akan terus memunculkan perbedaan pendapat ya.
Tapi kan tentu ya bagi orang yang belajar untuk menghasilkan buah ya dalam amalan ya tentu ya dia harus punya pegangan. Ya makanya kalau belum bisa ya mengikuti kepada siapa dia belajar berguru gitu ya mengikuti gurunya. Nah, tapi tadi dengan melihat apa argumentasinya, alasannya gitu. Jadi tidak hanya sebatas ikut-ikutan. Ya makanya guru yang mengajarkan ya dia harus menjelaskan ya dalil itu sejelas-jelasnya ya supaya orang itu jadi paham gitu ya. Nah, jadi Syaikh Utsaimin yang menjelaskan di antara yang menguatkan bahwa makna lama sumunisa itu adalah jima itu adalah alur dari ayat itu yaitu wa qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalat faghsilu ya, faghsilu wujuhakum dan seterusnya ya. Ini tentang wudhu ya. Tentang anggota wudhu yang diperintahkan. Nah, hadhihi taharatun bil mai anil hadasil asghar. Ini adalah taharah dengan air dari hadas kecil, ini wudhu. Summa qala, kemudian Allah berfirman wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian junub maka mandilah ya. Taharah di sini maksudnya mandi. Wa hadhihi taharatun bil mai anil hadasil akbar. Ini adalah taharah dengan air dari hadas besar. Ya, ya. Jadi menunjukkan pembahasan ayat ini komprehensif ya mencakup semuanya. Ya, tadi membahas taharah dari hadas kecil dengan wudhu, lalu kemudian taharah dengan hadas besar ya, yaitu mandi ya summa qala kemudian Allah berfirman wa in kuntum junub tadi udah ya. Summa qala wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu man fatayammamu ya faqaulu fatayamamu hadza badalun anit taharatain. Nah, kata fatayamamu itu ya adalah badal dari dua toharo tadi ya dari toharo dari hadas kecil dan dari hadas besar itu dua-duanya bisa diganti dengan tayamum kalau ada sebabnya. Nah, sebabnya itu apa saja? Apa namanya? Tentu kewajiban berwudunya itu kan atau disebabkan oleh hadas. Nah, apa saja hadas itu? Di sini kan disebutkan hadas. Nah, maka firman Allah Ta'ala ya fakana qawlu au ja'adum minkum minal ghaid bayanu sababi sugro. Penjelasan sebab hadas kecil. Wa qawlu aula masumun nisa bayanu sababil kubro. Nah, perkataan aula masumun nisa itu adalah penjelasan sebab hadas besar. Jadi kalau sekarang aula masumun nisa hanya diartikan bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dan itu adalah penyebab hadas kecil yaitu wudhu ya membatalkan wudhu berarti ini enggak tidak lengkap berarti pembahasannya ya sebab untuk hadas besarnya mana tidak ada ya jadi awal masumun nisa ini dia lebih tertuju mananya kepada jima dan dia merupakan hadas besar sehingga dengan itu pembahasan ayatnya jadi lengkap. Ya, jadi dari alur ayat itu saja lebih kuat menunjukkan kepada makna awalama nisa itu adalah jima. Nah, tentu ini ya diantara yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan tidak hanya beliau ya di sini dirujuk juga yang semacamnya dalam kitab Al-Awsat. Nah, Al-Awsatnya kan karya Ibnu Mundir ya, ulama klasik ya bisa dirujuk ya penjelasan yang seperti ini. Jadi kalau kita itu meluaskan ya cakrawala ilmu kita yang mengkaji para ulama, para ahli istiadat, kita jadi apa namanya
lebih banyak hal yang bisa kita pilih gitu. Kalau orang hanya membatasi di satu mazhab, dia akan rugi karena tidak melihat pandangan-pandangan dalil-dalil yang bisa jadi lebih kuat di mazhab lain. Ya maka itulah ya menurut ya apa namanya dalam manhaj pembelajaran kita tidak terpaku di satu mazhab gitu ya. Jadi ilmunya para ulama itu kan adalah hal yang sangat berharga ya untuk kita mengambilnya ya. Kalau kita hanya membatasi di ulama tertentu, kelompok ulama tertentu saja, itu rugi. Ya, ilmu yang banyak dari banyak para ulama itu ya itu sangat berharga yang mestinya kita ambil sebanyak-banyaknya mengambil ilmu itu. Wal yu'lam anna tawil Syafi'i nafsihi liman al-masih fil ayatil karimah lam yakun minhu ala sabil jazmi wal qat'i. Dan dapat diketahui bahwa ya tawil di sini maksudnya penafsiran ya. Takwil karena makna takwil yang digunakan oleh para ulama generasi awal itu maksudnya adalah penafsiran, bukan mengalihkan dari makna yang kuat dari mana yang zahir itu kan istilah itu belakangan ya, istilah takwil itu. Jadi Imam Syafi'i sendiri ya kata beliau ya takwil Imam Syafi'i sendiri terhadap makna mas tadi ya ulama sumun nisa dalam ayat yang mulia ini ya lam yakun minhu ala sabil adalah tidak dengan cara memastikan. Jadi Imam Syafi'i sendiri tidak memastikan bahwa inilah maknanya ya makna yang benarnya secara meyakinkan gitu. Bali zahiru min ibarati anahu dzakaru ala syai'in minal hadri. Ya, tetapi yang zahir yang jelas dari ungkapannya bahwa beliau menyebutkannya itu ya adalah terhadap sesuatu yang memang untuk kehati-hatian saja minal hadari. Ya, untuk kehati-hatian saja. Jangan-jangan gitu ya. Jadi berhati-hati. Jadi tidak memastikan. Ya, jangan-jangan ini membatalkan gitu bersentuhan itu. Nah, ini seperti diambil faedahnya dari Syekh Masyhur Hafizahullah dalam tahqiqnya terhadap kitab Al-Khilafiyah. Nah, lalu beliau di sini langsung ya mengutip dari kitabnya Imam Syafi'i gitu ya. Jadi jangan terlalu terkecoh ya kepada perkataan orang, oh kamu ini kan apa namanya baru pemula dan dihukumi semuanya harus begitu gitu. Orang itu kan padahal orang kan beda-beda ya. Jadi kalau kamu pemula ya janganlah langsung merujuk ke kitabnya Imam Syafi'i gitu kan. Kalangan mutahirinnya saja ini walaupun dalam sisi tertentu baik tapi di sisi lain ini jadi dampak buruk juga membuat orang tuh tidak mau menelaah langsung kepada perkataan Imam Syafi'i ya itu padahal ya boleh-boleh saja yang penting kan dia benar memahaminya gitu benar memahami perkataannya ya. Jadi dalam kitab Al-Um, nah kita perlu karena kan Imam Syafi'i menulis langsung, ya. Jadi kitab beliau langsung Al-Um itu, ya, karena ya tidak menutup kemungkinan walaupun misalnya ulama-ulama menisbatkan diri ya kepada mazhab Syafi'i, tidak tidak dipastikan bahwa
pemahaman mereka ya terhadap perkataan Imam Syafi'i itu pasti benar, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, makanya itu ya kita perlu melihat langsung ya pendapat dari Imam Asy-Syafi'i ya karena tidak sedikit para ulama yang menisbatkan diri ya kepada imam tertentu ya hasil dari istihad mereka itu otomatis sama gitu tidak justru banyak juga yang berbeda gitu kan. Fa'ashbahu an yakuna au jabal au apa an yakuna au jabul wudu'i minal ghaiti wa au ya au jabahu minal masa wa innama dzakaroha mausulatan ya bil ghaiti ba'da dzikril janabah fa asbahatil mulamasatu an takuna bil yadi wal qublah ya wal qublatu ghairul janabati ya fa asbahu ya an yakuna au jabal wudu minal ghaiti wa aujabahu minal mulamasati wa indama dzakaraha mausulatan bil ghaiti ba'da dzikril janabati. Nah, asbah ini kan maknanya apa namanya lebih mirip, maksudnya lebih dekat ya lebih dekat pemahamannya ya bahwa mewajibkan wudhu minal qaid. Minal di sini min di sini litalil menunjukkan alasan ya. Karena itu disebabkan oleh buang air besar ya atau apa namanya bukan hanya buang air besar sebenarnya. Ja'ahadu minkum minal ghaid ya, datang dari tempat buang air ya artinya bisa buang air besar ataupun buang air kecil. Ya, jadi beliau di sini kan menyimpulkan dari ayat tadi ya. Jadi dari ayat tadi itu ya yang lebih dekat pemahamannya ya bahwa mewajibkan wudhu ya dikarenakan buang air tadi baik besar atau kecil dan juga mewajibkannya ya dikarenakan bersentuhan ya dikarenakan bersentuhan wa inna madzakaroha mausulatan bil ghaiti ya hanya saja atau tiada lain Allah menyebutkannya ya bersambung dengan goit itu maksudnya mula masah tadi disebutkan secara bersambung beriringan dengan goit tadi itu ya ba'da dzikril janabati ya setelah menyebutkan junub kan wa in kuntum junuban fattoharu kan gitu ya fa asbahatil mula masatu antakuna bil yadi ya maka mula masa ini lebih jelas ya maknanya adalah dengan tangan ya wal kublatu ghairul janabah dan kublah ya mencium itu adalah bukan janabah. Ya, jadi di sini beliau itu kan hanya menggunakan bahasa asbah ya, jadi lebih dekat ya, tidak dengan memastikan. Wa yu'ayyidu hadza anna Ibnu Abdil Bari dan menguatkan hal ini ya bahwa Ibnu Abdil Bar Nakola Ibnu Abdul Bari ini kan secara asal titik tolaknya dari mazhab Malik, tetapi ya itu ya beliau tidak terpaku ya. Menukil yang meriwayatkan dari Imam Syafi'i annahu qala in sabata hadisu ma'badi bani nabatah
Ya, jika kuat hadis Muhammad bin Abata fil qiblati lam ara fiha wala fil lamsi wudu. Ya. Jadi jika hadis Muhammad bin Abatah dalam hal mencium, ya aku tidak memandang adanya wudhu apa namanya pada apa dikarenakan mencium dan juga dikarenakan bersentuhan atau menyentuh. Ya, wa naqala al-hafidzu fit talkhis. Ya, dan Al-Hafidz ya Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menukil dalam kitab Talhis. Talhisul Habir ini tahrij ya hadis ya terhadap kitab Ar-Rafi'i ya, kitab Ar-Rafi'il Kabir ya, kitab Muharrar ya, atau kitab apa namanya? eh Muharrar yang kabirnya ya, Imam Ar-Rafi. Nah, jadi ini jelas ya menunjukkan bahwa Imam Syafi'i sendiri tidak memastikan bahwa makna dari, jadi hanya apa namanya kemungkinan gitu ya. Maka tadi bahasanya itu wa'il wal asbahu. Ya, apa namanya dimungkinkan ya lebih mirip dengan asbah itu kan. Jadi bukan bahasa yang meyakinkan, bukan bahasa yang memastikan. Ya, karena ya itu kan berarti masuk ke pada kehati-hatian ya. Jadi yang namanya kehati-hatian itu kan masih dugaan ya yang belum kuat ya sehingga diperlukan dalil yang lebih kuat. Ya, diperlukan dalil yang lebih kuat karena kehati-hatian itu baru dugaan. Dugaannya belum menjadi dugaan kuat. Jangan-jangan gitu ya. Jadi khawatir ya. Jadi dia khawatir jangan-jangan bersentuhan itu membatalkan. Nah, makanya yang dinukil oleh Ibnu Abil Bar ya juga oleh Ibnu Hajar Al Asqalani Imam Syafi'i memberikan kemungkinan kalaulah sahih tentang hadis Rasul yaitu hadis Rasul mencium istrinya ya waktu mau sholat ya berangkat sholat mencium istrinya dan tidak wudhu lagi. Nah kalau hadis itu sahih kan jadi jelas itu menunjukkan bahwa bersentuhan tidak membatalkan wudhu ya apalagi ini mencium itu kan lebih dari bersentuhan kan ya lebih dari bersentuhan biasa. Nah, itu saja tidak membatalkan ya apalagi bersentuhan ya makanya Imam Syafi'i memberikan kemungkinan. Nah, yang jelas justru ada dalil yang jelas yang sahih. Kalau tentang mencium memang ada kedoipan hadisnya. Ya, qultu ya kata penulis wa mimma yu'aidu an lam salmar atila yunkidul wudu'a ma yali. Nah, di antara yang menguatkan bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu adalah berikut ini. Yaitu hadis Aisyah ya kalau dia berkata faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mailatan minal firash ya aku pernah kehilangan Rasulullah dalam pada suatu malam ya ketika bersama dengan Aisyah dicari-cari nggak ada gitu ya kehilangan Rasul ya, waktu tidur ya minal firas ya di kasur ya dari kasur fal tamas tuhu lalu aku mencarinya fawaqatu yadi ala batni qadamaihi ya lalu ke apa namanya tanganku itu mengenai ya waktu itu mengenai telapak kedua kaki beliau ya telapak kedua kaki beliau. Nah ini juga apa namanya bahasa mengenai kedua telapak kaki beliau ini ada yang menjadikannya sebagai dalil ketika sujud itu rapat ya tapi istilah ini kurang kuat ya ini juga saya pernah bahas ya dalam artikel ya. Ya, karena ketika tangan itu mengenai dua telapak, itu kan sebenarnya tidak jelas menunjukkan bahwa rapat.
Karena bisa saja yang renggang juga bisa saja mengenai tangan ya dua-duanya itu. Jadi dalil ini juga tidak jelas menunjukkan rapat ya, makanya yang lebih kuat ya insya Allah tidak dirapatkan. Ketika sujud itu ya seperti biasa posisinya ya seperti biasa ketika berdiri. Karena apa namanya posisi kaki itu nggak berubah ya seperti halnya ketika berdiri ya dan tegak lurus. Karena yang namanya berdiri itu harus tegak lurus. Nah, tegak lurus itu ya maka harus seimbang posisi kakinya. Karena kalau misalnya ketika berdiri dirapatkan itu jadi tidak tegak lurus. Ya, apalagi misalnya terlalu dibuka, dilebarkan. Nah, itu juga akan mengurangi ya berdirinya ya. Nah, makanya ketika sujud pun tidak beralih posisi si kaki itu ya seperti halnya ketika berdiri. Ya, karena untuk mengalihkan posisi itu butuh dalil yang kuat. Nah, sedangkan dalil ini tidak kuat. Jadi kembali ke posisi awal seperti halnya ketika berdiri. Itu sedikit apa namanya nyambung ke situ ya, walaupun ini belum membahas tentang sholat. Ya, jadi yang diambil dalil di sini itu adalah ini ya menyentuh ya tangan Aisyah menyentuh kaki Nabi. Nah, artinya kan bersentuhan kulit. Ya, nah itu yang jadi wajhul istidlal, sisi pendalilannya adalah tangan tuh menyentuh kaki wahwa fil masjidi ya beliau sedang di masjid Rasulullah SAW di masjid ya, karena kan bersebelahan ya antara masjid dan kamar Aisyah sehingga tangannya itu mencari-cari lalu mengenailah kaki Nabi wahuma mansubatan dan kedua telapak kaki itu sedang ditegakkan artinya sedang sujud wa huwa yaqul dan beliau berdoa Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika dan seterusnya. Ini salah satu doa yang dibaca ya oleh Nabi ya karena memang dalam sujud kan dianjurkan untuk memperbanyak doa ya. Selain doa bertasbih ya subhana rabbiyal a'la ya ataupun subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli ya. Setelah membaca itu ya bisa baca doa-doa yang lain. Wa anha qalat kuntu anam. Ini hadis yang kedua. Nah, ini sedikit lagi kita selesaikan. Ada tiga dalil ya di sini. Nah, jadi ya dalil yang kedua dari Aisyah juga ya dia berkata, kuntu anam baina yaday Rasulullah SAW, aku tidur di hadapan Rasulullah SAW. Warijlaya fi kiblatihi dan kedua kaki itu ada di kiblatnya. Faida sajada gomazani fakobad apa Fakobatu rijlaya faida koma basatuhuma. Ini kan menunjukkan memang kamar Rasul ya, kamar apa dengan Aisyah ini tidak besar ya, sehingga ketika Rasul sholat berdekatan dengan Aisyah ketika Aisyah tidur ya, sehingga kedua kakinya Aisyah ini berada di kiblat Nabi menghalangi. Ya, ketika mau sujud digeserkan ya lalu Aisyah itu kemudian apa namanya menelungkupkan ya bahasa menelungkupkan kakinya. Nah, apabila Rasul berdiri lalu apa namanya kakinya itu dipanjangkan lagi dibuka lagi gitu ya apa ya bahasanya dilebarkan lagi dibuka lagi lah ya. Nah, nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang nggak kelihatan, bukan berarti sengaja ya. Qalat wal buyutu yauma idzin laisa fiha masobi. Nah, rumah-rumah pada hari itu tidak ada lampu karena gelap. Jadi Aisyah bukan berarti sengaja.
Wa fil abdin dan dalam satu lafaz hatta idza arada an yutira masani birijlihi. Ya, hingga ya apabila beliau hendak berwitir, beliau menyentuhku dengan kakinya. Ya, mungkin bukan berarti apa ya, eh, tidak sopan atau apa ya. Ya, mungkin hanya menyentuhkan saja ya. Dengan tentu tidak berarti Rasul itu kasar atau gimana. Ya, hanya mungkin hanya menyentuhkan saja ya, bukan sengaja membangunkan dengan kaki ya, bukan ya. Karena tentu tidak ya, mungkin Rasul bersikap dengan cara yang kasar ya ataupun kurang etis ya, kurang beradab itu sangat jauh dari Nabi ya. Nah, jadi dalam hadis ini juga menjadi dalil ya ketika Rasul SAW menggeserkan kedua kaki Aisyah. Nah, otomatis di situ bersentuhan. Ya, otomatis itu bersentuhan. Nah, ketika Rasul menyentuh Aisyah itu, beliau tidak menghentikan sholatnya lalu berwudu lagi, tidak. Nah, menunjukkan bahwa itu tidak batal. Nah, yang ketiga, faqad kana muslimun daiman yamassuna nisahum. Kaum muslimin itu senantiasa menyentuh istri-istri mereka wa ma naqala ahadun anhu annahu kana ya'murul muslimin min dzalik. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan ya dari beliau dan Nabi SAW bahwa beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berwudu oleh karena hal tersebut dan juga tidak menukil ya salah seorang pun dari sahabat ya ketika beliau masih hidup bahwa beliau berwudu ya oleh dikarenakan hal itu dan juga tidak menukil darinya bahwa beliau berwudu ya. Jadi maksudnya tidak diriwayatkan baik berupa perkataan Nabi ya secara langsung ataupun para sahabat yang melihat ya yang meriwayatkan dari Nabi yang melihat Nabi dan juga tidak menukil ya dari beliau secara langsung bahwa beliau berwudu. Jadi tidak melihat langsung beliau berwudu ya oleh karena hal tersebut. Bal nukil anu bisunan ya bahkan dinukil diriwayatkan dari beliau dalam kitab Sunan ya Sunan karena kana yuqabilu ba'da nisai wala yatawadda bahwa beliau itu mencium ya sebagian istrinya dan tidak berwudu lagi. Nah, tetapi tadi ya di sini ada kedoifan. Jadi seperti apa namanya dinilai ya ada ilah ya Allahul aimah ya dinilai ada ilah kecacatan dalam hadis tersebut oleh apa ini tidak disebutkan ya para imamnya ya, ini diriwayatkan dalam kitab Abu Dawud ya Nasai ya dan juga dinilai adanya ilal oleh para ulama terdahulu ya mutaqaddimun. Nah, bisa dilihat di Sunan Ad-Daruqutni ya memang ada kedaipan dalam hadis ini. Adapun yang tadi itu kan di Sahih Bukhari ya. Kalau yang hadis pertama tadi nomor dua Sahih Muslim ya. Nomor satu ya ini nomor dua ya ini. Yang hadis nomor satu ini keterangannya nomor dua ini kan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu yang nomor tiga bahkan ini Sahih Bukhari ini kan jelas Sahih ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya. Ya jadi hadis satu dan dua ini Sahih ini disepakati kesahihannya. Nah, karena ini hadis ini saja nggak bisa ditolak, sulit untuk ditolak. Yang jelas gitu ya. Nah, makanya menghadapi dua hadis ini, para ulama yang berpegang bahwa bersentuhan itu membatalkan, ya itu dalam tanda petik ya, mereka agak kebingungan juga dalam tanda petik memahami hadis ini ya. Makanya sampai ada yang mentakwilkan ya, tetapi takwilnya itu jauh gitu.
tidak jelas ditunjuki dalam hadis ini. Jadi dalam mazhab Syafi'i misalnya mengatakan oh itu dimungkinkan ada penghalang gitu. Itu kan terlalu jauh memahami seperti itu. Ketika disebut menyentuh ya menyentuh itu secara jelas, secara langsung. Ya kalau ada penghalang ya tidak disebut menyentuh. Ya jadi memang itu takwil-takwil yang terlalu jauh. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Hajar ya al Asqalani ya dalam Fathul Bari itu ketika mengomentari pendapat makanya ini menunjukkan Ibnu Hajar al Asqalani itu tidak terpaku di mazhab Syafi'i ya. Karena kan ada orang menganggap oh Ibnu Hajar ini mazhab Syafi'i. Ya kalau dari awal ya titik tolaknya ya betul gitu ya ada beliau mensyarah apa namanya matan mazhab Syafi'i tapi kalau kita lihat Fathul Bari itu ya beliau banyak berbeda. Di antaranya ketika mengomentari takwilan ya dari ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi ya itu kan dikatakan oleh Ibnu Hajar al Asqalani ini takwilan yang jauh terlalu jauh gitu ya takwilan yang terlalu jauh dianggap oh itu menunjukkan pakai penghalang ya kenapa begitu karena pada saat itu apa namanya musim dingin dan sebagainya. Jadi itu alasan-alasan yang terlalu jauh. Karena hadis ini nggak bisa ditolak karena sahih gitu. Kemudian juga ada yang mengatakan oh mungkin itu kekhususan bagi Nabi. Nah, itu kan hanya dugaan. Karena secara asal ya ini menjadi hukum yang berlaku secara umum untuk umatnya. Eh, kalau menganggap itu kekhususan dari Nabi harus harus jelas harus ada dalilnya yang menyebut bahwa itu khusus bagi Nabi. Nah, sehingga karena hadis ini jelas ya sahih dan sorry, maka ini yang menjadi penguat bahwa menunjukkan bahwa bersentuhan laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu dan sehingga ayat ya tadi aula masumun nisa ya lebih kuat menunjukkan kepada jima ditambah dengan alur ayat tadi yang lebih kuat menunjukkan kepada hal itu gitu ya. Ya karena memang kalau hanya bersentuhan ya dan ini juga secara makosid ya syariatnya juga lebih memudahkan ya lebih memudahkan bahwa bersentuhan itu tidak membatalkan karena akan menjadi sulit menjadi repot ya kalau dengan bersentuhan saja lalu membatalkan apalagi dalam kondisi yang ramai gitu ya yang berdesakan seperti di saat ibadah haji, saat umroh ya di Mekah, Madinah, ya dan juga di tempat-tempat lain dan sebagainya. Ya, karena kan tidak ada yang membedakan antara sengaja dan tidak sengaja. Yang namanya bersentuhan ya sama, tidak ada ulama yang membedakan antara. Jadi kalau misalnya sengaja batal, tidak ada yang membedakan seperti itu. Ya, dan itu akan menyulitkan. Nah, sedangkan maqasid syariah, ya prinsip-prinsip syariah tujuan syariat itu memudahkan. Nah, jadi dari berbagai sisinya pun lebih menguatkan bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Dari segi ayat tadi pemahaman dari ayat, dari segi hadisnya, dari segi maqasid syariah dan banyak hal. Sehingga ini menjadi pertimbangan yang kuat ya menunjukkan tidak batal. Wa amma apa tadi wa qad tulifa fi hadal hadis dan diperselisihkan dalam kesesuaian hadis ini yang tadi mencium tadi ya lakin la hilaf ana wala min anhul wudu min mana tapi apa namanya tidak ada perbedaan pendapat tidak diriwayatkan dari beliau berwudu oleh karena bersentuhan jadi eh, walaupun tadi hadis menciumnya doib kan justru yang kembalikannya pun tidak ada ya jadi tidak pernah ada
diriwayatkan Rasul itu berwudu karena bersentuhan gitu. Nggak ada hadisnya. Yang ada kan tadi waktu sholat itu bersentuhan dengan Aisyah. Ya, wa amal qawlu binaqdi bisyawatin wa adamihi biduniha fala burhan alaih. Adapun pendapat ya batal karena syahwat dan tidaknya ya itu tidak ada dalil, tidak ada argumen yang kuat terhadapnya. Ya, jadi ketika ulama mengatakan tidak ada dalil tuh jangan terlalu terburu-buru. Kadang ada orang, oh ini terlalu keras ya, nggak ada dalil. Masa maksud tidak ada dalil itu, maksudnya tidak ada dalil yang kuat. Jadi kalau dalil-dalil ada, cuman lemah kan begitu. Ya, jadi kadang-kadang orang itu terlalu terburu-buru gitu ya memahami perkataan orang. Ya, langsung dibantah ya berpanjang-panjang lebar bantahan. Padahal mereka keliru dalam memahami ya. Jadi ketika ada ulama secara tegas mengatakan la dalil, tidak ada dalil, maksudnya tidak ada dalil yang kuat. Ya betul, mereka ada dalil gitu ya dari Quran dan Sunnah ya yang mereka pahami ada istidlalnya ya ada dalil ada. Cuman maksudnya adalah kuat apa tidak gitu dalil itu. Jika disebutlah dalil alaih, la burhan alaih, yaitu maksudnya tidak ada dalil yang kuat. Lakin qad yuqal in tawaddu minal masih bisa dunal jima bahwa hasan. Ya, tetapi terkadang dikatakan ya jika dia berwudu dari menyentuh dikarenakan syahwat yang selain jima, nah dia itu baik-baik saja ya bahwa hasan li'itba'i syahwat untuk memadamkan ya syahwat ya kama yusahabu wudu minal ghadabi litfai sebagaimana dianjurkan berwudu dikarenakan marah ya untuk memadamkan kemarahan. Wa maujubuhu fala adapun mewajibkannya maka tidak wallahu a'lam. Jadi tidak tidak dibedakan apakah dengan syahwat karena apa namanya bukan ukuran yang jelas juga sebetulnya. Makanya ukuran yang jelas ya kalau memang dengan syahwat dan kemudian batalkan wudhu kan ukuran yang jelasnya misalnya keluar air mazi misalnya. Nah, itu kan jadi patokan yang jelas. Dan keluarnya air mazi ya jelas itu membatalkan wudhu. Nah, bahkan air mazinya juga adalah najis. Jadi patokan itu aja yang jelas. Nah, adapun dengan syahwat yang kemudian tidak mengeluarkan air mazi ya tidak membatalkan. Ya, jadi syahwat itu sendiri ukurannya tidak jelas. Nah, sehingga harus dibatasi dengan sesuatu yang jelas, itu keluarnya air mazi. Ya. Nah, jadi kalau misalnya orang ingin berwudu, nah dia hukumnya sunnah saja dianjurkan, yaitu ketika orang tadi ya adanya syahwat, nah, karena bisa meredakan ya, memadamkan, maksudnya meredakan syahwat, sama seperti halnya orang marah lalu berwudu untuk meredakan kemarahannya ya karena seperti marah, syahwat itu kan satu hal yang panas ya, satu hal yang panas nah, sehingga bisa diredakan dengan air ya dengan air wudhu ya. Allah alam shawab ini mohon maaf sudah lebih ya dari setengah 10. Kalau ada yang perlu ya ditanyakan mungkin. Kalau tidak ada ya kita cukupkan saja ya mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Syukran ala istimamikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.